Nah, jadi fungsinya ini, dan harga alat ini sebenarnya itu sekitar, ini adalah pit crew. Pit crew ini harga barunya 400 atau 500-an ribu. Nah, ini namanya tracer hunt-nya Om, tracer hunt buat MJ. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Mudah-mudahan lu sehat-sehat semua bro. Sekarang bro, gua sama diecaster yang suka balap-balap sekarang ini sama Om Gary. Apa kabarnya Om Gary? Halo Om, luar biasa banget nih ada satu kesempatan bisa ngobrol bareng sama Asik. orang yang sering hunting gitu di Amerika. Asik. Gimana Om? Bandung aman Om ya? Aman, Bandung cuman lagi sering hujan sih sebenarnya saat ini Om. Asik. Perbalapan gimana nih Om? Nah itu dia Om, kalau sekarang itu kan cenderung perbedaannya karena COVID itu jadi banyak berkurang sih. Tapi kan nggak surut juga informasi dikasih buat teman-teman juga biar tahu jenis mobil apa aja. Di saat pandemik udah kelar kan mereka udah siapin mobil gitu. Benar. Jadi nih, oke. Jadi Om Gary ini adalah pembalap Hot Wheel bro. Dan juga ada YouTube channel ya Om ya. Nah. Iya benar banget Om. Gimana Om? YouTube channelnya di mana Om? Biar semuanya langsung subscribe nih semuanya. YouTube channel itu di T77 Bandung. Wah, jadi kalau teman-teman pengen tahu mobil-mobil apa aja ya, dari mobil loop, mobil drag di Alum, mobil drag di Oren, itu udah dijelasin sangat detail banget di T77 Bandung. Hampir sekitar 200-an video. Jadi tinggal pilih lah buat teman-teman. Wah, ada pilih bener. Ada ini aku malah denger di perbalap-balapannya bener-bener nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bisa dipandang gimana gitu. Karena ini hadiahnya udah menggila sekarang nih Om ya. Kalau perbalapan mobil-mobil gini Om ya. Bener, kelihatannya aja kecil ya. Kelihatannya aja ke mobil-mobil kecil kayak mobil-mobil anak-anak gitu. Cuman yang mainnya bapak-bapak itu semua. Iya benar. Yang paling ini Om, yang paling membuat terengah-engah hadiahnya apa Om biasanya Om? Motor Om. Terakhir itu ide yang bikin acara motor hadiahnya waktu yang masih belum pandemik ya. Habis itu di Solo itu juga. Nah, salah satunya yang dapat itu Om Jazim. Waktu itu kalau nggak salah dia cuman beli 5 mobil atau 10 mobil. Nggak sampai 10, 5. Dapat motor dia. Motor ya, jadi dari 5 gitu ya, kayak berapa cuma hadiah motor ya. Mantap juga. Modalnya tuh dia kan satunya 30.000, dia beli di tempat itu. Dia beli 5 itu 150 aja, dapat motor akhirnya. Motor ya. Aduh. Itu gimana itu Om? Modal 100, nih gue jadi thumbnail nih Om. Modal 150.000 berhadiah motor. Nanti gue jadi thumbnail, ntar jadi judul ntar gue tuh. Iya bener. Saksi ini Om Jasim nih pasti nonton nih video ini. Kenapa aku bilang dia orang Solo ya Om ya. Waktu itu aku sempat disuruh ngeliput ke Solo tentang acara itu. Cuman aku ada event juga di Bandung waktu itu. Jadi bentrok. Jadi aku nggak bisa berangkat. Udah dimodalin buat tiket kan. Udah main ke sana sekalian ngeliputin video, bikin video lah. Cuman ya karena bentrok sama ada event di Bandung, ya udah. Saya dapat kabar aja dari anak-anak di sana siapa pemenangnya. Rupanya Om Jasim. Cuman memang tracknya itu nggak gampang dibikin kayak berbeda, nggak seperti biasa yang lurus. Ini ada banyak tantangannya gitu. Dan kebetulan ya namanya rezeki Om, mana tahu kan. Punya 5 mobil aja dengan modal 100-an ribu, udah menang dia dapat motor. Kalau nggak salah Honda itu. Honda apa ya? Yang kayak Matic gitu intinya. Hampir sama kayak NMAX. Saya lupa itu. Nah itu yang diperlombakan apa aja? Ada kayak kategori atau apa-apa begitu-gitu Om? Kalau diperlombakan itu tergantung ya. Kalau mobil kecil itu ada kategorinya Om. Jadi kalau yang ada yang bisa dikategorikan open blister, ada yang dikategorikan standar, ada juga yang dikatakan pro dan FFA. Itu ada tingkatan kelasnya. Jadi kalau yang biasanya buat event-event yang hadiah besar ya, yang aku tahu itu open blister. Kenapa open blister? Jadi ngejarnya orang awam bisa main juga gitu.
Nah, orang awam itu misalnya kayak Om Bayu nih nggak tahu nih mobil balap, mobil apa gitu ya. Bisa tuh nggak sengaja datang ke suatu event, pengen main-main aja, pengen nonton misalnya. Tapi di sebelah event itu ada balapan race Hot Wheel, dia bilang. Nah, Om Bayu itu kayak tertarik kan melihat itu hadiahnya komotor. Ya, ujung-ujung coba-cobalah ibaratnya gitu loh misalnya. Nah, itu tuh buat kelas open blister namanya Om. Jadi mencangkup semua anak-anak yang bisa dibilang itu open blister itu masih menggunakan kart yang seperti ini. Jadi Om Bayu ke lokasi gitu ya, ke lokasi Om Bayu cari-cari dan habis itu Om Bayu ketemu yang model kart ini Om beli, habis itu Om daftar. Jadi intinya gitu sih sebenarnya open blister. Oke. Nah, tapi itu kalau open blister mesti dibeli di tempat. Boleh nggak kita belinya di luar terus kita bawa gitu terus kita buka gitu? Itu tergantung dari panitia. Biasanya kan kalau biasanya aku di Jakarta itu kita bisa bawa dari rumah karena nggak semua mobil yang di lokasi itu mobil yang kita cari. Nah itu itu ada tergantung panitia. Biasanya kalau di Jakarta kita kebanyakan sering bawa dari rumah. Maksudnya kita udah beli ya, kita bawa bisa mainnya itu kalau kayak gitu itu menguntungkan panitia Om. Karena kita bisa kadang saya main itu 10 set. 10 set itu kali 3. Berarti 30-an mobil ya. Iya, saat 30 mobil. Jadi kalau misalnya kalau di lokasi kan saya nggak punya uang Om. Maksudnya mau beli 30 biji belum lagi daftar. Udah habis Om. Iya bener. Berarti ya memang yang pembalap Hot Wheels juga yang menang ya, yang ngerti ya mobil yang kencang yang mana, mobil yang ini yang mana gitu kan. 90% atau 80% iya Om. Udah ngerti. Nah jadi Om ya, gue tahu nih, ini seandainya nih gue ada mobil, sama nih gue punya mobil misalnya gue punya mobil Ferrari, ada 4 gitu. Nah itu gue tanding itu bakalan menang gak sih 4-4-nya atau emang ada ini sendiri tuh, ada mantra tersendiri gitu. Tergantung Om pakai mobil Ferrari yang seperti apa dulu. Kalau misalnya Om pakai mobil Ferrari yang menurut aku Ferrari yang Om pakai nggak sesuai standar yang maksudnya mobil-mobil untuk dibalapin ya pasti kalah. Karena nggak semua mobil Ferrari itu bisa dikategorikan mobil balap semua. Jadi ada mobil-mobil Ferrari yang menurut aku ya ada jenis mobil-mobilnya yang khusus untuk balap pastinya. Oke. Nah coba Om aku mau lihat sih apa sih ciri-cirinya kalau aku ngelihat ada Hot Wheel gitu, apa sih ciri-cirinya gitu? Ada contoh nggak Om? Ciri-ciri? Nih banyak nih di depan aku nih ada banyak banget contoh-contoh. Nanti teman-teman juga bisa ngelihat secara langsung, ada video shoot yang aku shoot ya, nanti aku kasih juga ke Om. Nah ini aku mau ambil salah satu contoh yang buat ya Redline ya, yang Redline siapa tahu Om bisa dapat juga di sana. Nah ini satu-satu namanya ini Pit Crew. Kalau Om beli baru Pit Crew ini harganya 500 ribuan sekarang. Kalau di Indonesia ya, kalau di itu blister masih belum diapa-apain. Maksudnya belum diapa-apain itu belum didangun atau apa dibikin kencang lah. Nah, jenis mobil ini tuh kalau di Malaysia kalau nggak salah 300 ribuan lah. Ada selisih hitungan ringgitnya tuh beda gitu. Tapi kalau udah masuk Indonesia 500 ribu nih udah. Oke. Berarti ini beli mobilnya ini mesti yang kondisi min ya, artinya emang yang kondisi bener-bener bagus banget ya? Ya, nah tapi ada masalah lagi Om. Bukan berarti kalau Om beli satu yang min yang baru itu bakal kencang, bakal menang ya, bakal menang di balapan. Belum tentu, karena kita harus sortir. Saya aja ini punya ada 6 belinya. Dan 6-6-nya itu belum tentu bisa menang semua. Mungkin dari ke-6 itu ada 2 yang bahannya bagus. Ya bahannya itu kayak bannya ini ya, bahannya bagus. Dan itu yang bisa buat mobil kita kencang gitu loh. Oh gitu. Jadi dari 6 gitu dites dulu gitu, tes tanding gitu ya. Nah, tesnya kalau saya itu ada namanya alatnya tuh seperti ini. Saya mau taruh dulu nih biar jelas ya. Ini adalah alat get start di mana start mulai mobil. Yang ini adalah yang untuk finishnya. Dan ini alat ini digunakan buat pengecekan kecepatan mobil. Jadi misalkan ini ada track dan mobil itu kita
letakkan di sini, dan habis itu dari start nanti baru kita lihat dia turun sampai sini, dan sampai di finish ini ada finish ini nanti ada timer yang warna hijau hasilnya di sini, nanti maka keluar nomor berapa kecepatannya. Jadi kita tahu mobil ini bisa seberapa kencang, jadi bisa kita tahu berapa mobil yang bakal kita bawa. Itu gunanya fungsi dari finish ini, dan finish ini pun bisa digunakan juga buat acara event drag juga sebenarnya. Jadi selain mau digunakan sebagai event drag, kita untuk ngetes mobil juga bisa banget ini jenis mobil. Jadi ntar tinggal dibandingin gitu yang mana mobilnya gitu-gitu ya. Iya benar. Jadi mobil mana yang kencang, mana yang enggak. Nah itu dari situ. Cuman sebelum masuk ke situ ada tahapan lain lagi Om. Iya. Mau tahu? Apa tuh Om? Diapain tuh mobilnya tuh? Tahapannya tuh kayak ditiup wah gitu. Oke, ini namanya dangun, dan dangun ini kita akan mengoperasikan. Jadi seperti contoh ini ya, mobil, salah satu mobil ini kita hidupin ya. Jadi ini ada tingkat. Nah, jadi kita bisa lihat mobil ini kita masuk. Nah, bannya itu bisa mutar gitu loh. Bisa mutar kan, bisa kelihatan kan. Nah, jadi fungsinya ini, dan harga alat ini sebenarnya itu sekitar 450-an harganya Om, kurang lebih. Ini salah satu karya Om Jimmy, dia salah satu anak yang salah satu member Decaster juga yang suka bikin oli juga dan mobil-mobil FFA lainnya. Nah, dia tuh salah satu perancang ini, dan dia menjual ini juga Om. Jadi ini salah satu contohnya ya. Jadi mobil ditaruh, ini fungsinya buat mobil ini lebih halus gitu bannya. Jadi ban yang di sini tuh kita bisa lihat ini tuh bakal halus banget nanti dibandingkan. Nah jadi nggak ada suaranya gitu loh guys. Nah jadi nggak ada suaranya nanti. Nah jadi lebih halus kan dibandingkan ini. Nah ini kan posisi di belakangnya ini juga nanti agak kurang halus. Nah kalau itu sudah halus banget. Nah ini nih pengontrolnya biar kecepatan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau turunin, ini contoh saya turunin, diputar ya. Nah kecepatan mobil ini tuh putaran dari dangun ini lebih lambat juga. Tapi kalau kontrol ini kita naikin, nah dia semakin kencang. Jadi kita naikin lagi, wah kencang banget ini. Jadi ini menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita gunakan. Karena setiap mobil itu beda-beda untuk kecepatan bannya ya. Jadi tergantung dari teman-teman juga maunya seperti apa. Sebenarnya sih itu aja sih untuk guna daripada dangun ini. Tapi fungsi dari dangun ini adalah untuk mendangun kedua ban mobil ini. Nah nanti ada lagi dangun satunya yang sana tuh aku jelasin ya. Dangun ini berbeda dengan dangun yang ini. Dangun ini fungsinya adalah untuk ini, coba kita hidupin ya. Nah dangun ini contohnya salah satu buat kita ngecek ban. Nah jadi kita pelan-pelan masukin gini. Nah ini kan bunyi bannya. Jadi kita ngetes ban gini. Jadi ini nggak harus dua. Jadi ada bagian dari keempat mobil ini tuh yang nggak pas banget gitu loh. Dari yang ini atau ini tuh nggak ada yang pas banget. Jadi kita harus kudu pelan-pelan gitu. Jadi memang halus dihalusin. Jadi memang benar-benar halus bannya. Nah itulah fungsi daripada dangun ini buat kita di track sebenarnya. Tapi sebelum dangun ini digunakan, kalian harus menggunakan yang namanya seperti penyemprot ini. Jadi penyemprot ini tuh digunakan buat bagian sini gitu. Ini contoh ya. Ini contoh aja ya. Aku ambil. Nah jadi kita lihat, kita semprotin di sini nih. Ini juga. Nah kenapa disemprot bagian situ dan bagian dalam sini disemprot juga? Itu di saat kita dangun dia nggak terjadi kering gitu loh guys. Nah ini halus, jadi kan nggak nyaring banget kan suaranya. Halus banget gitu. Biar teman-teman tuh pada nggak bingung gitu. Mobil yang ini tuh gimana sih bisa kencang punya anak-anak. Nah itulah perbedaannya kalau main standar itu. Pantesan. Ya kayak gini ya pada dapat motor semua ini Om. Kalau kayak gini tahu. Oh itu lain kelasnya Om. Beda yang kayak gini tuh. Kita udah open blister nih ya. Tadi itu open blister. Udah open blister itu nggak boleh diapa-apain Om, nggak boleh kayak di dangun tadi, nggak boleh ngecek speednya, itu open blister. Tapi kalau kita masuk kelas standar, nah itu yang kadang kita bawa dari rumah, yang aku harus punya kayak kotak juga gitu loh, kotak yang bawa dari rumah tuh harus seperti gini gitu loh kotaknya. Jadi tempat nyimpanin mobil
Kalau aku mau ke luar kota, ini aku harus punya tempat seperti ini nih. Oh gitu. Widih, mobilnya sama semua. Jadi aku punya naruh mobil di situ, dan banyak kok kotaknya nih, kotaknya banyak banget nih. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi itu buat sendiri. Dan kadang aku jual juga kotak itu, Om. Kan banyak kan teman-teman nyari gitu. Nah, nggak mungkin dong kita bawa mobil banyak itu keluar kota mau balapan tapi nggak ada kotaknya. Kan kasihan ban mobilnya. Oh, Ntar iya. ntar Intinya kegencet. bannya ya, bener. Intinya bannya ya. Bannya agak ini dikit gitu, ada kegencet dikit, udah muternya udah nggak ini lagi. Nah, mobil balap itu sebenarnya bahaya banget buat ibarat sama teman-teman ya, kalau mau tahu mobil balap yang udah, maksudnya ini bukan open blister tapi yang standar. Kalau mobil kita punya mobil yang kencang yang pernah juara, kadang kita harus jaga perawatannya bagus banget karena mobil itu pengaruh kegencet aja dikit itu ngurangin kecepatan udah. Iya, bener. Beda kecepatan ya, bener. Nih, aku mau kasih tahu satu lagi Om ya. Kita tuh kalau mau tahu ini ada dua oli namanya oli Alchemy. Oli Alchemy ini sebenarnya digunakan buat orang mancing buat tracker yang halusin tracker kan. Nah, yang ini nih jualnya cuma ada di Jepang Om. Ini ada yang warna biru sama yang warna merah. Dan kita itu kalau mau balap-balap event besar kayak Kejurnas atau apa itu kita sampai beli yang ini datangin berapa buah gitu Om. Dan harga satu ini kalau Om mau tahu ini 200.000 Om. Isinya cuma 10 mili. Wish, berapa? 200.000? Iya. Ya Allah. Itu sebenarnya gunanya buat apaan? Buat tali pancing. Iya, sebenarnya bukan tali pancing, buat tracker. Kan ada yang tracker buat narik mancing itu kan? Bingung ya? Tracker buat kita orang mancing itu kayak buat yang gulung benang itu kan? Nah, trackernya itu lebih halus kalau pakai itu. Jadi kita kalau gitu digunakan buat mobil balap untuk di bannya. Jadi kita tahu mobil kita tuh racikannya seperti apa. Banyak yang jual. Kalau kita biasanya kalau ngambil dari Jepang langsung ya, kalau misalnya ada teman gitu yang datangin itu 200.000 lebih ya. Kadang bisa sampai 250 gitu kadang harganya. Nah, kalau kita akhirnya ngeracik itu jualnya sekitar 50.000-an. Ya, bolehlah untuk bersaing di dunia balap. Cuman ya masih kalah sama yang namanya Alchemy. Oh gitu ya. Allah, banyak ya ininya ya, apa rahasia-rahasianya ya ternyata. Banyak Om. Jadi intinya itu sekarang itu roda kalau udah diputer terus itu semakin puter itu roda itu semakin kencang tuh Om yang tadi di ini puter Di videoin ya. Nah, kalau roda itu tergantung, kita nggak boleh lama sebenarnya. Jadi ada 2 tahap ya. Ada tahap pertama itu kita pengecekan satu ban. Tapi kita harus milih dulu bahannya yang bagus apa nggak. Itu sortir Om. Kalau kita mau bikin seperti itu, kita buka mobil, anggaplah 10 mobil kita buka ya. Kita sortir bannya dulu, ban lurus seperti apa nanti aku videoin. Nah, selurus apa enggak, kalau sudah lurus kita dapat dari 10 itu cuma dapat 3 misalnya mobil yang bagus ya. Nah, 3 itu baru kita halusin pakai alat tadi di dangun, dan dangun itu nggak boleh ditinggalin, dan itu disemprot. Habis itu kita lihat, kita dengerin halus enggaknya, nanti saya kasih videonya juga. Nah, itu kalau sudah benar-benar udah halus udah cukup. Nggak boleh sampai lama, karena kalau lama dia bagian dalam ban itu kayak asnya itu bakal kebakar. Oh, oke. Kenapa kalau kebakar kan dia ketemu besi kan, asnya kan besi. Kalau besinya udah nemu plastik, kalau semakin lama kena gesekan kan makin kebakar tuh. Nah, itu tuh bikin oblak ban jadi nggak bagus. Jadi bikin lambat mobil. Iya. Nah itu kalau udah mobil lambat itu udah nggak bisa diselamatin tuh. Enggak, ya udah. Akhirnya kita jual. Akhirnya jadi kayak Om Pajang di belakang sana. Jadi barang vintage. yang Om beli berapa pakai plastikan kemarin. Bener. Oh gitu. Nah, Iya. Jadi apa ya? Aku bisa cerita itu mobil yang kayak kalau kita ya ngelihat Om kemarin pakai plastikan itu, walaupun mobil lama itu kalau pas ada mobil balapnya itu sakit hati Om. Waduh. Karena apa? Bannya kena tuh. Oh gitu. Jadi bener-bener kalau dapet yang mobil, ini mobil balap nih harus bannya harus hati-hati Om ya. Iya, itu perlu jaga banget Om, hati-hati banget. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena kita akan kalau udah cacat sayang banget Om.
Iya benar. Sayang banget kalau udah cacat ke ya bagaimanapun juga kita kalau punya mobil kencang, habis itu belum tentu kita punya mobil dengan yang sama, dengan jenisnya sama itu bisa sekencang mobil yang juara gitu. Oh, oke. Ini Itu mobil itu ini kelasnya apa standar? Terus open blister. kelas OB, open blister dulu. Open blister itu masih blisteran, habis itu standar, kelas standar, habis kelas standar itu masuk ke kelas pro. Nah, baru masuk FFA. Perbedaan dari mobil keempat tersebut itu kalau mobil open blister saya sudah jelasin tadi kan Om, karena masih blister. Kalau yang yang kelas standar, nah standar ini khusus nggak boleh diapa-apain, cuma didangun doang. Didangun pakai yang tadi yang saya taruh mobilnya diputar kan, itu buat ngalusin ban doang. Iya. Boleh dioliin boleh tuh. Juga. Nah, di kelas standar juga bisa baru dikasih pakai oli yang seperti ini tadi gitu loh. Oh, itu Yang itu standar tuh. Boleh kalau di kelas standar. Kalau di open blister nggak boleh Om. Oh, open blister nggak boleh ya, benar. Nggak boleh. Kalau di open blister nggak boleh. Nah, nggak boleh pakai oli, nggak boleh pakai dangun, nggak boleh. Itu intinya kalau open blister. Kalau di kelas standar boleh didangun dan di plus dikasih oli. Nah, itu karena ada kelasnya ya. Kalau masuk di pro itu kita bisa namanya kayak mobil ini contohnya, ini kita bisa ganti ban. Kalau pro ya, dengan jenis yang sama. Nah, jadi gini, kayak Om tadi bilang, kalau misalnya bannya kegencet tuh, udah nggak bisa kepake, kan dibuang dong. Harusnya Iya. Om. Ini enggak. Jadi kita di kelas pro itu bisa ganti ban, tapi kita harus beli baru lagi ya. Beli baru itu beli mobil yang di kanibal. Iya. Jadi aku mau mobil misalnya blisteran gini aku ambil. Nah ini misalnya contoh nih salah satu blisteran. Habis itu bannya itu bodinya nggak aku pakai tapi bannya aku ambil gitu. Bannya aku ambil dan aku taruh di mobil yang itu gitu. Jadi akhirnya mobil itu bisa dimanfaatin lagi gitu. Cuman ya itu kita harus ngorbanin satu mobil buat pindah bannya. Tapi mesti mobil yang sama. Nggak boleh tuh pakai bannya yang lain gitu. Boleh. Yang lain boleh. Tapi asal diameternya sama dan jenis bannya sama. Oh iya, kalau diameternya beda juga kan bannya nggak bisa jalan, boleh. kan gedean kan. Itu ada kelasnya lagi, makanya nggak bisa. Jadi harus diameternya sama sesuai ban yang real ban mobil aslinya. Nah nanti baru dibongkar. Unrepaid itu namanya. Unrepaid bisa kita buka, habis itu bisa kita lem lagi dan sparkboardnya kita bisa benerin karena mau di chamber atau apa. Nah bannya tetap ban normal. Nah itu namanya kelas pro. Ada lagi yang kelas FFA Om. Itu FFA itu intinya kita bisa ngerombak semua bodinya, kita bisa ngapain apa aja, mau diganti bannya kecil, mau diganti bannya besar. Tambah pemberat Semua. boleh nggak Om? Hah? Tambah pemberat. Boleh tambah pemberat juga. Nah itu bedanya di FFA. Nah bebas, pokoknya di FFA itu bebas, cuman bedanya satu, tidak boleh panjang base. Jadi bawaan misalnya Hot Wheel panjangnya segitu ya udah panjangnya cuma segitu. Jadi nggak bisa dipanjang-panjangin lagi gitu loh. Oh, ada panjangin. Oke. Ada nggak contohnya Om? Mobil FFA. Contohnya ada. Nah, mobil FFA itu kayak contohnya seperti ini mobil pesawat nih. Nah, Oke. bannya itu ada di halusin pinggirannya Om, di apa namanya? Tipisin, dipakai cutter. Nah, jadi tajam banget. Jadi kalau Om ngeliat nih kan tajam nih, ada kelihatan tuh tipis itu. Nah, tajam yang itu tuh hampir sama kayak Om buka Johnny Lighting atau Om buka Redline. Om bisa rasain bannya kan? Iya. Nah, Redline kan itu bannya ada tajam kan? Kalau Om bisa buka, kalau punya Om ada mobil Redline, pasti udah. Ada ya? Aku malah nggak tahu. Coba ambil salah satunya, Redline Om. Misal ya, Redline ya. Oh iya bener, pinggirnya ada tajam ya. Pinggirnya ada dikit gitu, kayak tajam dikit, dia. lebih gitu ya, dikit aja. Profil. Iya, profil. Nah, itu tuh itu membedakannya. Itu namanya kalau Redline itu memang bawaannya tajam. Nah, itu pengaruhnya di track Om. Kalau di track kencang itu. Oh gitu, ngaruhnya ya. Iya. Jadi kayak makanya pengaruh. Oke. Oh, baru tahu ya. Iya bener. Tapi kalau Om kan mikirnya, udahlah taruh itu, jangan sampai cacat kalau kita punya mobil itu. Karena ban itu pengaruh. Karena di track itu kalau dia bannya cacat udah. Oh gitu, bener. Jadi emang dia Parah dibuat
sekecil mungkin itunya ya, gesekannya ya. Jadi sehingga Iya, jadi gesekannya itu benar-benar yang apa ya? Kalau bisa dibilang kalau di track itu kayak nyentuhnya tipis banget gitu. iya benar. Oh Jadi gitu. Oke. Terus bisa banyak pengetahuan ya. dipotong-potong gitu boleh ya? Potong-potong bodinya gitu. Boleh, potong-potong. Nanti ada beberapa video yang mungkin aku kirim juga Kom. Nah, itu tuh body pinggirnya tuh bisa digerinda atau dipotong. Pokoknya dirombak lah totalnya. Intinya dia hanya nggak boleh ngepanjangin bass. Dia cuman bisa sesuai standar bass doang gitu loh. Jadi mau posisi asnya di depan, mau posisi asnya di tengah, mau di posisi as paling belakang, itu bebas. Asal di standar bass. Itu FFA. Waduh. Terus apa yang membedakan itu mobil itu dia jago di trek lurus, jago di trek muter, jago di puter gimana gitu. Apa tuh membedakannya Om? Membedakannya tuh gini. Kalau mobil yang loop ya, ini contohnya salah satu aku ambil nih. Nah, mobil ini namanya low crab. Low crab ini kalau ini keluarnya cuma ada di Amerika, di Eropa lah intinya, nggak ada di Asia. Jadi kita tuh bisa datangin itu lumayan sih, aku bisa kadang 10 datanginnya. Kalau di sana murah nih Om, kalau di tempat Om. Kalau di Indonesia nih 150-an ke atas nih. Ini kalau di tempat Om sekitar $3 mungkin, 3 bisa ada $2 mungkin, atau $5 mungkin ya. Ini namanya LC Om ya. Nah, LC ini dia memang ada jenis yang mobil bisa untuk di loop. Dia memang mobil loop ya. Karena bannya tuh agak naik gini kan, agak besar. Jadi belakang itu agak besar. Jadi memang kondisinya mobil yang bannya besar itu bagus untuk di yang model loop gitu loh. Itu. Tapi kalau mobil di drag yang namanya oren ya, mobil seperti ini. Nah, ini namanya Testarossa. Apapun jenisnya Testarossa, biar regenerasi nanti saya mau ini nggak ada balap ya, nanti ada balap lagi kemudian di top 50 pasti Testarossa lagi menang karena bannya kondisinya kecil Om. Jadi depan belakangnya itu kecil. Mobil drag di oren itu bannya harus kecil. Oh gitu. Ban semakin kecil bannya, bukan semakin kecil banget ya, enggak. Maksudnya proporsi lah. Nah, bannya kecil, ban depan, ban belakang itu bisa sama, atau ban depan kecil, ban belakang kecil. Nah, seperti kayak Testarossa, kalau Om punya mobil Ferrari, Om bisa lihat bannya. Itu bagus banget buat di drag. Dan Nah, itu base-nya mesti apa tuh? Mesti besi. Iya, kenapa? Kalau misalnya tracknya track alu, Om pernah dengar nggak namanya aluminium tracknya? Aluminium ya? Oh, gue taunya cuma yang warna orange itu Om. Nah, kalau aluminium itu ada, itu sensasinya beda. Karena sambungan di tracknya aluminium itu membuat mobil orang tuh bisa kayak mudah kencang gitu, dedek, jadi pelan. Nah, itu kelebihan serunya. Tidak bisa disamakan dengan drag oren, karena kalau drag oren itu udah kencang, udah nggak bisa dikejar. Tapi kalau alu, mobil orang kencang, belum tentu dia bisa menang. Hari ini dia menang ya, minggu depan dia main lagi bisa nggak menang, karena beda track. Tracknya tuh kayak ada jedekan gitu. Nah, salah satu mobil buat di track alu tuh seperti ini. Dia mobilnya tuh harus di dalam bannya. Tuh. Harus di dalam. Jadi harus di dalam ini. Jadi body luarnya ini nggak kena dia. Ini kalau dari depan kan nggak kelihatan bannya. Oh, gitu. Agak ke dalam gitu. Karena Iya. dia kalau kena sampingnya itu bakalan ini ya. Betul, bakal pelan karena track alu itu sama kayak apa ya, kayak punya horden kalau nggak salah. Kalau ini tempatnya itu, jadi ada bidding, maksudnya ada pinggirannya. Jadi pinggirannya itu harus pasti kena body ini pinggirannya. Makanya pinggiran ini kita kasih oli juga. Oh gitu. Aduh, trik-triknya banyak banget ya. Itu kalau main dia. Cuman kalau dia di kita kenapa kayak redline, kayak mobil-mobil yang ini salah satu contoh yang bannya di luar ya, kayak gini kan bannya keluar nih. Ini di track oren. Kenapa track oren dia? Karena semakin kena pinggir sudut track itu dia lebih bagus gitu loh. Nanti aku kasih contoh ya. Jadi kenapa sepi bagus gini. Nah, jadi kalau misalnya di situ tuh dia kena pinggirnya itu semakin bagus. Jadi kencang mobilnya gitu. Perbandingannya. Iya. Jadi sebenarnya balapan itu banyak hal yang perlu kita ketahui nih ya.
Nah, itulah kenapa saya bikin channel saya T77 Bandung itu, supaya ada jenis yang perlu harus diketahui teman-teman di dunia Hot Wheel juga untuk balap itu. Jenis aku bukan tahu banget ya, karena mungkin ada yang banyak lebih tahu dari aku mau tentang mobil. Cuman kadang kan mereka nggak bikin channel gitu loh. Dan kebetulan aku banyak tahu tentang mobil, ya nggak salah juga aku kasih tahu kayak informasi buat teman-teman yang di luar sana, supaya ada event-event itu ramai Om. Jadi enggak cuma orang-orang itu aja yang bisa mendominasi di kelasnya gitu. Tujuan aku gitu. Iya. Ntar pada pembalap semua yang dapat motor nih, waduh. Tapi enggak lah, kalau open racer ya kemungkinan besar orang-orang awam bisa menang gitu. Bisa dapat lah. Nah kalau Om Gary sendiri itu ada ini nggak sih, ada koleksian nggak sih? Atau cuman koleksiannya yang mana yang kenceng aja itu koleksiannya? Aku banyak Om sebenarnya kalau mau kasih tahu ya. Ini dari beberapa mobil yang sudah aku sediain ini di sini. Nanti mungkin ada video khusus ya, jenis-jenis mobilnya, yang mana yang drag, yang mana yang look, mana, dan beberapa hadiah juga, piala-piala nih aku udah pernah dapatin. Oke Om, ini adalah hasil kemenangan di beberapa event. Ini juga salah satu kemarin menang di Gramedia kan, yang pastinya. Nah Gramedia juga. Dan ada beberapa juga seperti kayak itu Honda Festival ya. Kita juga ada beberapa kali menang di Honda Festival. Nah kalau ini tuh ada event ngedrag di acara anak komunitas. Jadi banyak hal yang bisa dikatakan banyak juara gitu. Dan beberapa piala tuh banyak yang aku simpan gitu Om. Nggak semua taruh di sini gitu. Yang nggak bisa aku tumpukin di sini ya intinya. udah banyak banget, sampai kadang aku kasih juga sama teman-teman yang kadang mau beli mobil saya gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau koleksi kayak misalnya nih gue seneng ini nih, seneng Datsun nih, koleksian buat dilihat-lihat gitu, nggak ada gitu Om ya? Ada, tapi itu untuk di mobil. Saya pajang banyak di mobil Om, kayak Datsun, kayak apa. Memang suka juga. Cuma ada jenis mobil-mobil tertentu. Tapi kalau ini saya tunjukin ya. Kalau saya tuh banyak mobil balapnya tuh kayak gini Om. Nah ini nih semua ini nih bisa dibalapin. Nah itu gimana Om taunya itu mobil merek ini bagus? Ada komunitasnya ya pasti ya? Oh enggak. Jadi gini Om. Kadang aku bisa tahu mobil bagus itu apa enggak, aku bisa lihat di nominasi 10 besar. Jadi kalau masuk 10 besar, misalnya suatu event misalnya track alu, aku liatin tuh mobilnya yang masuk 10 besar tuh apa gitu. Nah dari 10 besar itu ya udah aku cari. Nanti next event aku udah punya mobil itu gitu. Oh gitu ya. Jadi ini bisa jadi nih next event orang pada perhatiin itu, ntar yang main pada itu aja tuh, yang main mobil-mobil itu ya. Bisa jadi ya. Kemungkinan besar dari event itu tidak tentu juga bahwa mobil itu bakal menang, karena kan setiap event tracknya pasti beda-beda. Pasti ada yang tinggi yang dari lantai 2, ada yang cuman setengah 2 meteran, kan beda. Nah setiap mobil pasti beda-beda yang menangnya. Nah cuman aku tuh udah tahu dari 10 mobil yang aku pilih, yang maksudnya aku lihat dari baki terakhir, 10 mobil yang terakhir, pas di next event minimal mobil aku dari 10 itu ada sekitar 5 atau 4 mobil masuk ke terakhir gitu. Jenis mobil itulah intinya. Gitu. Pernah nggak Om misalnya ngelihat gitu lagi hunting-hunting di Alfamart tuh tahu ini nih kayaknya kenceng nih. Ada nggak pernah coba tes gitu? Pernah. Nih? Itu pasti banget Om. Itu salah satunya mobil ini nih. Mobil ini tuh wah, kalau lagi keluar kemarin ini kan cuman di lot berapa gitu. Lagi booming di Alfamart sama Indomart misalnya. Ya udah hunting Om, ngejar ini Om. Karena mobil ini kalau bagi pembalap habis bakal diambil. Oh gitu. Aduh, kalau gua tinggalin nih Om, karena gua nggak ngerti kan. Nah, kayak mobil anak-anak katanya. Kayak Mickey Mouse ini kan Avantgarde ini kalau nggak salah 50 ribuan. Wah itu kalau udah keluar, aku sampai banyak beli sampai puluhan waktu itu Om. Mobil yang ini buat di top 30. Jadi kita mobil itu kalau kayak gini kan nanti ditimbang, nanti beratnya berapa, misalnya 30 gram. Yang ini masuk top 30 gram Om. Jadi ada kelasnya. Kalau buat drag itu nggak semua bisa dimainin ya. Jadi ada masing-masing kelas lagi. Jadi ada kelas 30, top 35. Nah kalau 35 itu yang kayak gini, ini masuk 35 dia. Jadi beda kelas, beda berat.
40, 45, 50 gitu. Iya, tapi tiap mobil itu pasti sama ya beratnya. Misalnya Om ada 10 mobil gitu sama beratnya semua ya, nggak mungkin beratnya beda-beda ya. Beratnya beda-beda. Jadi gini, tergantung kelas Om. Jadi kalau misalnya aku ada event ya, ada event kita keluar player sekitar berat yang ditentukan oleh panitia itu berat top 50 misalnya. Jadi aku udah nyiapin mobil yang 50 beratnya sama semua. Oh gitu, ya Allah. Pakai timbang-timbangan tuh ya, timbangan ini tuh ya. Iya, ini kan ada bumbu timbangan ya. kayak gini juga Om, contohnya. Nih. Aku harus ada punya timbangan gram. Oke Om, ini salah satu bingung kan contohnya. Ini kondisinya buat gunanya kita nimbang. Nah, ini kita nimbang 42,5. Jadi berat ini 42,5. Tapi yang bagusnya sebenarnya itu 2 digit depan, 2 digit belakang. Jadi kalau mau cari jenis timbangan itu wajib yang 2 digit belakang. Kalau ini kan cuma 1 digit, jadi nggak bisa kelihatan 0, berapa. Dan kalau kita balapan itu penting banget 0, berapanya. Jadi harus kudu ya cari yang kayak gini lah intinya. Ini salah satu contoh buat timbangan ya. Bener banget. Habis itu ini ada juga ya. Kalau ini fungsinya nih kasih tahu contohnya. Ini salah satu fungsinya buat di apa ya? Di track kalau di lokasi kadang untuk benerin ban. Jadi kalau misalnya kita punya mobil aku bawa habis itu aku pengen sebelum main jadi dihalusin gini bannya. Nah, contohnya. Oke. Oh, ini kayak dang itu tadi. Nah, daun tangan namanya. Nah, ini tuh adalah daun tangan, Om. Jadi daun tangan ini berbeda sama daun ini ya. Daun ini sama daun ini berbeda lagi. Nah, ini fleksibel. Jadi kita bisa bawa kemana aja gitu loh, daun ini. Dan ini penting banget buat kita di mana aja kalau kita lagi pengen ngedangun supaya mobil kita lebih nyaman gitu loh. Ini contohnya kayak gini ya. Bisa kelihatan jelas kan? Nah, jadi kita di mana aja bisa menggunakan daun ini. Ini bukan daun untuk menghaluskan mobil ya, tapi untuk supaya olinya lebih gampang gitu loh. Ini fungsinya daun ini gitu, daun tangan. Dan kalau kalian mau cari banyak kok di Tokopedia atau apa. Tapi harus hati-hati juga nih karena pakai tangan ya, jadi dia nggak ini ya. Iya, cuman ya segitu doang lah. Paling kalau aku nggak lama sih buat manasin ban doang. Jadi nanti kalau di track dia nggak nempel banget olinya di asnya. Gitu. Gitu, mantap. Kapan lagi ada event nih Om? Kenapa Om? Event pertandingan kapan lagi? Ini bulan Februari ini ada di Solo. Kebetulan di Solo itu ada mobil MJ ya. MJ kan Om tahu mobil MJ seperti apa? Yang kayak gini kan, yang Om sering hunting itu, sering Om lewatin mobil-mobil MJ itu. Nah, aku mau kasih tahu nih kalau Om nemunya MJ, apalagi di Amerika, siapa tahu Om bisa dapat. Kan ada kalau di Hot Wheels ada Treasure Hunt tuh. Nah, kalau di MJ itu ada namanya Treasure Hunt juga, Om. Oh, ada ya? Iya, jadi di MJ itu namanya Treasure Hunt itu seperti ini nih saya coba sih. Itu Treasure Hunt itu biasanya tuh besi, Om. Oh, ada Treasure Hunt ya, baru tahu, Bang. Nah, itu kayak kalau misalnya teman-teman nanti pengen tahu yang namanya Treasure Hunt, ini aku udah bikin video yang MJ. Jadi nanti bisa melihat yang MJ itu Treasure Hunt apa enggak. Kalau Treasure Hunt ini mahal harganya, Om. Jadi misalnya kita beli ya, nah harganya sama dengan yang satunya tadi. Karena yang satunya ini plastik ini namanya. Nah, itu base-nya plastik besi tengah ini loh. Itu plastik. Tapi kalau ini kan namanya Spin Master. Nah, kalau Om namanya nama model kayak gini, Spin Master gini, itu Treasure Hunt Om. Nah, pasti base-nya base besi. Base besi itu pasti mahal Om. Nah, cuma Jamin, itu pasti berarti mahal. dia ada satu tipe yang punya dua base gitu. Ada base plastik sama base besi. Iya, yang kebanyakan namanya yang kalau udah base besi itu Treasure Hunt-nya. Nah, di Indonesia harganya itu per masing-masing jenis mobil itu beda-beda. Itu harga ada yang bisa 400.000, ada yang 500.000, macam-macam lah. Kalau di Monster Jam. Oh, Nah, misalnya Monster Jam-nya si apalah satu ya model A gitu. Terus ada nggak dia itu yang modelnya yang regular sama yang Super Treasure Hunt-nya gitu? Ya itu tadi saya contohin. Kalau yang biasa itu kayak tadi yang saya tunjukin yang ini sama-sama Monster Jam, tapi ini base-nya base plastik Om. Cuman ini
ada modelnya dia juga yang kayak gini yang base besi gitu ya? Kan base besi itu namanya Monster Jam. Nah, namanya kalau Monster Jam itu kan ada model segitiga gitu, yang kadang Om ke watermark. Nah, itu ketemu. Nah, kalau yang namanya Spin Master itu yang namanya tracer handnya Om. Oh gitu. Apa ciri khasnya? Ada tulisannya nggak? STH atau apa? Kalau aku tahu itu kalau yang tracer hand itu dia namanya Spin Master. Modelnya itu kayak gini Om, kalau Spin Master. Ini bisa ada cuman 1 atau 2 doang dibandingkan puluhan yang lainnya Monster Jam. Oh gitu. Nggak ada kayak tulisan tertentunya gitu, nggak ada ya? Untuk saat ini aku belum tahu sih tulisan tertentunya seperti apa. Cuman aku dari jenis mobil kalau dia tulisan Spin Master, udah pasti itu yang tracer hand. Oh, Spin Master namanya. Oke. Dan itu banyak ya modelnya ya, Spin Master itu? Enggak, satu model aja dia. Oh, oke. Spin Master. Jadi modelnya tuh beda. Jadi modelnya gini, beda. Nah, kalau yang ini nih contohnya aku ambil ya. Nih contohnya kalau yang ini kan yang biasa nih. Nah, ini yang biasa. Nah, model yang Spin Master itu kan beda sendiri nih. Coba melihat modelnya. Dia tipis di antara mobil yang lain. Oke. Nah, nih. Itu yang di depan itu. Kalau yang belakangnya kan beda. Nah, itu biasanya pasti besi. Kalau ini Spin Master yang ini, itu udah pasti Om tracerannya. Iya. Dari bungkusnya kelihatan tuh Om ya, ada Spin Master tulisannya. Udah, ada tulisannya Spin Master udah pasti di depan bungkusnya. Nah, itu tuh beda banget itu. Jadi, ya buat kalau yang nemu kayak gitu, apalagi tempat Om sana. Memang dari sana tempatnya. Nah, dan itu ada pertandingan juga Om, kalau itu? Ada. Monster Jam. Itu Monster Jam itu jumping juga. Nah, itu yang lagi diadakan di Solo 2 minggu lagi dari sekarang. Plus sama mobil kecil. Jadi dia kalau itu 5 jutaan hadiahnya. Tapi mainnya sistemnya hampir sama kayak Tamiya. Oh, gimana tuh? Ada mesinnya tuh gimana gitu? Nanti Om bisa lihat aja video aku, contohnya ada race MJ. Jadi teman-teman kalau pada bingung masih di sana bisa mampirlah ke channel aku, liatin tuh ada MJ, balap MJ tuh. Oh, boleh deh Om, boleh tuh. Wah, luar biasa Om ya. Banyak nih gue nih jadi malah tahu gue nih. Gila. Jadi sekarang banyak pengetahuan baru Om ya tentang balap ya? Banyak Om, gue kira cuman sekedar gue pergi ke Alfamart, Indomart, gue ngambil-ngambil gitu doang. Ternyata banyak dikulik-kulik lagi Om, ternyata Om ya. Iya, tapi sebenarnya kalau aku rasa di tempat Om sana tuh banyak banget jenis mobil-mobil yang kalau Om ketemu ya kayak Audi, Odyssey yang kayak gini-gini tuh yang punya merek Tomica segala itu tuh ini cari banget Om. Kalau Om bisa dapat di sana, waduh mantep dah. Odyssey tapi yang Tomica ya? Tomica ya tapi Odyssey-nya, Ode. Habis warna hitam sama warna coklat ini. Ini apa coklat atau merah marun ya? Nah ini bagus banget nih. Ini dicari banget di Indonesia. Habis itu di sana di sini ini yang namanya Crown, mobil sedan. Bisa buka pintu juga ini. Tomica juga itu. Nih. Oh. Tomica juga. Bisa buka pintu nih Om. Nah, cuman ini mobilnya. Kelasnya beda nih ya, nggak bisa disamain sama Hot Wheel dong. Ya, mobil ini tuh kebanyakan di track alu kebanyakan banyak dipakai. Cuman kalau ada event Honda biasanya dipakai Tomica. Kalau Honda kan dia nggak mikir merek Hot Wheel aja, jadi dia bebas all brand bisa main. Nah, Tomica itu berbahaya juga untuk di track. Cuman kadang bisa ngelontang sih. Ngelontang itu keluar jalur. Kalau di alu dia nggak bakal keluar jalur. Habis itu banyak sih Om. Ini nih salah satu contohnya kalau misal Om masih ketemu di sana harganya lumayan di Indonesia lumayan juga. Ini namanya Lumina. Oh gitu. Ini Hot Wheel ya, oke. Hot Wheel, ini Lumina namanya. Ini jenis mobil sama seperti kayak NASCAR gitu loh. Jenis kayak NASCAR dia modelnya. Nah itu tuh keren banget untuk ya kalau punyaan lah. Oh, oke. Siapa tahu kan aku sering lihat itu Om lihat di Loakan sering mendatang itu. Nah bener kalau Om sudah lari ke Loakan itu jujur aku sering nonton banget itu. Karena apa? Aku tuh penasaran bukan mobil vintage-nya yang Om incar, tapi di saat Om ngerekam itu mobil-mobil balapnya yang aku lihat. Oh ada mobilnya. Bisa Om ntar kasih listnya aja ntar biar gue cari.
Siapa tahu. Kadang sih mobil-mobil seperti mobil Johnny Lighting itu ya, Johnny Lighting itu yang bawahnya besi, yang berat-berat itu ambil om. Kayak mobil van gitu ya. Tapi berat itu. Wah, itu mobil-mobil balap itu. Oh gitu ya om, baru tahu gue om, nggak tahu gue om, serius om, tuh gue tinggalin itu. Jadi kalau sekarang kalau mobilnya ada rada berat ya, maksudnya berat di blisternya berat gitu, jangan dibuang om, jangan ditinggal om. Itu ambil itu kalau sudah mobil. Karena mobil jadul itu banyak kan mobil berat-berat, biasanya besi rata-rata. Iya benar. Ada beberapa jenis mobil yang ini aku bisa letakkan di sini, jadi kalian bisa teman-teman bisa lihat. Kalau jenis mobil ini itu adalah mobil-mobil loop. Jadi karena mobil loop itu beda banget dengan mobil drag yang lain ya. Ini aku bisa sisihkan gitu, dan ini salah satunya kayak LC gitu. Nah ini bisa kalian lihat kan, ini adalah LC low crab, dan ini adalah aku lupa namanya. Ini rocket oil, ini namanya rocket oil, dan ini bagus banget. Ini base-nya besi, banget. Nah, dan ini tuh digunakan buat loop dia. Dan ini tuh termasuk buat open blister ya. Open blister sama ini Spectre namanya. Ini Bond. Namanya kurang lebih apa ya? Pokoknya aku tahu Bond sih. Nah, ini tuh 50 konsep ini. Nah ini namanya Anakin. Anakin itu kalau kita beli itu seperti ini om. Nih Anakin dari Star Wars dia. Jadi kita bisa lihat ya. Nah itu kondisinya dia di tengah ya. Nah Anakinnya. Ini kondisi baru nih. Nah itu Anakinnya. Dari semua mobil ini yang bisa digunakan tuh cuma satu om. Ya Anakin tadi. Kalau kebetulan ini udah jadi mobil pro ya. Jadi ganti ban udah gue ganti ban. Jadi ban depan belakang udah beda. Nah sama seperti yang tadi itu udah beda banget. Nah ini tuh cuman diambil mobil ini karena mobil ini yang bagusnya gitu om. Itu mobil-mobil loop ya, jadi om bisa lihat nih mobil-mobil loop. Nah yang ini adalah mobil drag top 30. Harga mobil ini tuh 300-an om. Lumayan ramai banget waktu itu. Dan ini dibuat di top 30. Ini mobil ini, aduh saya lupa ya. Lupa saya namanya. Ini salah satu yang kayak pakai kart besar gitu. Nah ini tuh mobil drag ya. Ini mobil top 30 juga, Mickey Mouse ini. Nah Mickey Mouse ini. Nah ini ya ini Tomica pastinya. Habis itu yang ini tuh ini Sidekick namanya om. Ini Sidekick. Dan ini tuh yang harganya lumayan tinggi juga om. Harganya kurang lebih 500-an ribu juga. Ini adalah namanya, kalau bisa om baca ya, dari sini tuh ada kelihatan kan nih made in kalian. Nah ini tuh adalah Snock om. Dari dia tuh satu mobil sama mobil apa gitu, mobil Colt apa itu. Nah ini tuh adalah Testarossa banget. Jadi om bisa ngeliat ini Testarossa buat top 50 ini. Jenis mobil top 50. Kalau ini namanya Tribaby ini mobil-mobil fantasi car. Jadi kalau bisa dilihat ya. Ini buat top di atas buat top 50 sih, tapi yang bisa RLC. Kalau ini buat mobil drag alu sih, nggak bisa buat mobil. Ini namanya Crown. Dan nggak banyak banget orang jual Crown ini. Ini yang seperti saya bilang tadi juga, ini adalah Pit Crew. Pit Crew ini harga barunya 400 atau 500-an ribu. Dan modelnya seperti fantasi car ya, bukan jauh banget daripada mobil ya kayak mobil real lah, jauh banget. Ini fantasi banget mobilnya, tapi banget dicari orang nih om. Itu buat drag. Nah ini buat drag top 30 juga. Ini banyak banget digantungan om, banyak banget digantungan. Jadi kalau mau lihat mobil ini tuh banyak banget, tapi nggak lama sih umurnya, cepet banget diambil orang. Ini salah satunya mobil yang aku itu. Ini Salseker namanya itu. Kita jalan ya. Ini kalau salah ini adalah mobil loop juga, dan ini tuh namanya dia Spectre om. Karena apa Spectre dia Spectre FTE, dari jenis bannya FTE, jadi lebih halus ya. Ini buat Honda Spocket namanya. Dicari banget kalau pas sudah mau event Honda nih, karena kualitasnya keren banget nih. Kita berjalan lagi nih, namanya salah satu mobil drag alu. Ini Chevy yang saya bilang tadi bannya agak di dalam. Itu agak di dalam kan, beda banget kan. Ketutup, om bisa lihat kan. Nah,
dia di dalam. Jadi kalau mobil kayak gini tuh penting om, diambil om. Bukan modelnya aja keren, tapi memang di track alu tuh bagus banget, bisa dipakai banget nih om. Ini salah satunya mobilnya yang tadi ya. Nah, yang primadona mobil ini adalah ini mobil alu juga sama. Dia double kabin dan ini dicari banget om, mobil polisi ini. Itu kondisinya kan di dalam, om bisa lihat. Nah, itu bannya di dalam. Nah, itu di dalam bannya. Jadi kelihatan banget kan bedanya. Nah, di dalam kan. Ini dicari banget om. Harganya sekitar 70.000 nih. Lumayan lah. Ini juga mobil drag top 40. Ini Cadillac ini. Kenapa Cadillac ini cari banget juga sama orang-orang? Karena dibuat top 40 ini luar biasa. Ini adalah mobil real car. Kalau misalnya om melihat ini bisa ketemu nih mobil real car-nya di sana nih. Tak hanya orang-orang tertentu sih yang punya om. Beratnya 40 gram ini. Nah, ada lagi mobil yang jelek banget om. Jelek banget, mukanya jelek banget. Nah, ini namanya Godzilla. Godzilla ini digunakan di track alu dan mereknya adalah Tomica. Ini bannya bisa ngeper gitu loh. Nah. Nih, jadi inilah salah satu mobil balap yang bisa kalian pantengin dan kalian tauin ya. Ada beberapa sih mobil balap lainnya seperti ini juga Lumina lah. Lumina ini penting banget kalau kalian bisa ketemu Lumina. Ini keren banget ini Lumina. Base-nya base besi pastinya. Nah, harganya sekitar kalau di Indonesia nih 200-an lebih, 250 ke atas lah. Oke. Kurang lebih itu aja review aku om. Nah, oh ya, tadi kan aku sempat nanyain cerita sama om tentang mobil Monster Jam. Jadi kita bisa lihat Monster Jam seperti ini ya. Nah, kalau om melihat secara langsung Monster Jam yang bukan Spin Master, itu kita lihat ini ya. Nah, itu tuh plastik om, semua plastik om. Yang dicari itu sebenarnya dari mobil ini tuh kalau mau diikut lomba, bannya yang diambil. BKT, karena ban BKT ini termasuk bagus dan stabil dia. Nah, bedanya sama ini. Nah, ini yang saya bilang tadi sama om juga. Ini namanya Spin Master. Spin Master ini base-nya base besi. Jadi om bisa lihat kan base besinya tuh beda. Itu besi di tengahnya. Nah, ini namanya Tracer Hunt-nya om. Tracer Hunt buat MJ. Jadi kalau misalnya ketemu jenis mobil ini, ambil om. Apalagi di Amerika sana banyak kayaknya mungkin. Rugi banget kalau nggak diambil mobil Monster Jam yang ini. Karena base-nya base besi. Modelnya tuh kayak gini. Model-model kayak rangka gitu dia. Mobil jenis ini. Itu, aku ada tertarik sama salah satu mobil yang om pegang kemarin. Ya, kalau nggak salah sekitar $5 ya. Kalau nggak salah terakhir yang hari apa itu aku ada komen video om lagi ke Pasar Loak yang di atas kalau nggak salah cukup jauh dari tempat tinggal om. Oh iya benar. Ada tuh ya. Nah, yang om bilang unik yang selalu ngelihat eBay. Penjualnya. Iya, ada tuh ya. Ada di sana. Itu kan ada mobil van itu, yang mobil van model yang kayak itu biasanya aku lihat kalau nggak salah om lihat itu besi itu biasanya, yang model jadul. Nah itu tuh kalau dibalapin kemungkinan besar potensinya bagus. Waduh, banyak harta karun ternyata gue yang gua nggak tahu nih om. Harta karun gitu tuh kalau om jual di Indonesia, kalau memang benar-benar itu bagus jenisnya ya, om jual di Indonesia tuh wah, lumayan om harganya. Boleh lah uang jajan buat belanja lagi gitu. Lumayan ini om lumayan om aduh mantap. Boleh dong om, ntar kita bisa berkolaborasi ntar om. Mantap nih om. Kalau bisa boleh, mantap. Buat menghasilkan dapat motor mas ya gue oke aja sih om. Dapat motor itu ya. Wih, keren banget dah. Oke, mantap Om Gary. Oke, jadi langsung aja kalau mau tahu lagi tentang racing-racingan, Hot Wheel, diecast segala macem, langsung aja ke channelnya Om Gary. Ada di mana Om channelnya Om? Di channel T77 Bandung ya. Jadi kalian search aja udah pasti ketemu. Karena satu-satunya channel mobil balap itu hanya di T77. Bisa dibuktikan. Mantap, langsung gue kasih juga nih di bawah nih ya. Thank you banget ya Om ya, udah mulai saya bisa berbagi dan collab sama Om Bayu sih, itu luar biasa banget sih sebenarnya. Oke, sip Om Gary, thank you Om Gary. Alright, ketemu thank lagi Om Gary, thank you. Sampai jumpa lagi kita di channel berikutnya Om. Alright, bye bye.